Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah kajian Masjid Al-Muqarrabin, hafizakumullah wa ra'akumullah wa rahimakumullah. Kita seperti biasanya di awal bulan kita membaca risalah Ibnu Qayyim, yaitu Zadul Muhajir, atau istilah populernya di kalangan ulama itu Risalatut Tabukiyah, karena risalah ini beliau tulis di daerah Tabuk. Jadi ada pembahasan pasal di situ, safarul hijrah atau perjalanan hijrah. Beliau Ibnu Qayyim mengatakan, wal maqsudu bihadza anna min a'zami at-ta'awuni 'alal birri wat taqwa wat ta'awuni 'ala safaril hijrati ila Allah war Rasul bil yadi wal lisani wal qalbi wal musa'alati wan nasi'ati ta'liman wa irsyadan wa mawaddatan. Wallahu akbar. Coba baca maknanya, Pak. Maksud dari perjalanan hijrah, bahwa di antara hal yang paling penting dalam masalah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan tolong-menolong dalam perjalanan hijrah menuju Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW dengan menggunakan tangan, lisan, hati, bantuan dan nasihat adalah dengan pengajaran, pengarahan, dan mawaddah atau kasih sayang. Ya, ini tentunya terpenuhi dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi kan dari awal pembahasan ini ingin mengupas makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu dari awal pembahasan kitab ini. Sehingga ketika beliau membahas bagaimana kita sama-sama saling tolong menolong untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus secara maksimal dilakukan dengan tangan. Semua apa yang bisa kita lakukan dengan tenaga kita, ya. Lisan juga kita harus bicara. Hati, karena ini terkait dengan niat. Begitu juga memberikan apa yang bisa kita berikan dalam bentuk bantuan, nasihat dalam bentuk pengajaran, bimbingan, dan kasih sayang di antara kita. Mengapa ada kasih sayang di sini, Pak? Bukankah kata-kata kasih sayang itu biasanya diasosiasikan kepada lawan jenis, ya? Kan begitu kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bahwa Allah menciptakan pasangan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, kalau Allah menciptakan untuk kalian pasangan, sehingga dari pasangan-pasangan ini muncul mawaddata warahmah. Wa ja'ala bainakum, Allah menjadikan di antara kalian yang berpasang-pasangan ini mawaddatan warahmah, kasih sayang dan saling mengasihi. Nah, ini kalau kita lihat syarah risalah ini, karena banyak ulama yang mensyarah kitab ini, itu kata-kata mawaddah di sini katanya kita di dalam berinteraktif sesama makhluk memperlakukan mereka dengan
penuh kasih sayang. Apa maksudnya? Ada prinsip dalam tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalau Anda menyukai sesuatu untuk diri Anda juga harus menyukai hal itu untuk saudara Anda. Kalau Anda tidak mau dijahati, jangan menjahati orang. Dan ini menjadi ukuran keimanan, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa arti hadis ini, Pak? Kita sudah ini ada belum mufrad ada. La yu'minu ahadukum, di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai hal itu untuk, iya, Anda ingin selamat dari siksaan neraka dan masuk ke dalam surga, itu Anda harus terapkan kepada saudara Anda. Jangan mau selamat sendiri dong. Dan sudah dicontohkan sebelumnya bahwa kebaikan rata-rata dilakukan dengan kebersamaan. Antum lihat aja semua, salat jamaah yang 5 waktu dalam sehari semalam memang bisa terlaksana kalau sendiri-sendiri ya, tidak bisa kan? Harus ada yang azan, harus ada yang qomat, harus ada yang jadi imam. Kalau imam tidak ada makmumnya gimana? Makmum tidak ada imamnya. Ini semuanya dilakukan dengan kebersamaan. Ya. Kejahatan kan juga begitu. Kejahatan rata-rata tidak tercapai kalau sendiri-sendiri dilakukan. Ya. Iya. Apapun bentuk kejahatannya, begitupun kebaikan. Nah, antum lihat pelaksanaan rukun Islam juga begitu. Coba ya, salat sudah dicontohkan tadi ya. Begitu juga zakat. Karena ada yang namanya amil. Amil, ada amil. Wal amilina 'alaiha, orang-orang yang menjalankan misi zakat itu. Begitu juga yang memberikan arahan harta mana yang sudah wajib zakat nih dan berapa yang keluar. Karena ada hitungan, harus tahu hitungannya. Kalau emas berapa ininya, berapa nisabnya. Begitu juga kalau perak berapa, harta-harta yang lainnya dalam bentuk hewan ternak. Kalau kambing berapa, sapi berapa, unta berapa. Itu semua harus dengan keilmuan. Nah, siapa yang akan mengeksekusi dan dibawa kemana hewan ini kalau ada hasil zakatnya. Itu semuanya. Kemudian harus dijaga, harus ada yang menjaga apa yang disebut dengan Baitul Mal. Antum lihat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga zakat Ramadan, dalam hal ini zakat fitrah ya, ada pencuri 3 malam berturut-turut menjadi maling tuh. Udah pernah ya? Ayat kursi kan? Nah, ini menunjukkan semua kebaikan itu rata-rata dilakukan, bisa tercapai kalau dilakukan bukan dengan sendiri, tapi rata-rata ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan ini menjadi kaidah umum dalam kehidupan kita. Allahumma wa man kana hakadha ma'a ibadillahi fa kullu khairin ilaihi asra'u wa aqbalallahu ilaihi biqulubi ibadihi wa fataha ala qalbihi abwabal ilmi wa yassarahu lil yusra. Apa artinya, Pak? Siapa yang bermuamalah dengan sesama hamba dengan akhlak ini, maka seluruh kebaikan akan lebih cepat kepadanya atau mudah baginya untuk melakukan kebaikan. Allah
SWT akan menjadikan hati setiap hamba condong kepadanya. Allah SWT akan membukakan bagi hatinya pintu-pintu ilmu pengetahuan dan memudahkan segala urusannya. Siapa yang bermuamalah dengan kebalikan dari apa yang telah disebutkan, maka dia pun akan memperoleh kebalikannya. Ya, Allah berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Allahu Akbar. Pak, astagfirullah. Ini bermuamalah ya. Antum melihat ini. Betapa dalam bermuamalah itu kita memerlukan hati. Khususnya menyikapi kekeliruan orang. Kalau kita memakai hati, kita tidak akan membongkar kekeliruan orang. Karena kita juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Kita memohonkan ampunan kepada. Kalau ada orang yang keliru, jangan dicecar dengan kekeliruannya. Kita wajib menutupi sedapat mungkin. Kalau bisa cuma kita yang tahu ini masalah itu, sebesar apapun kekeliruannya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan juga memperlakukan seperti itu baginya pada hari kiamat. Jadi coba lihat ya, kalau bermain hati, apa bedanya antara anjing dan kucing? Beda ya? Beda kan? Tapi anjing dan kucing ini bisa menjadi alat masuk surga atau masuk neraka dengan personil yang berbeda. Seekor kucing bisa menjadi penyebab seseorang disiksa di dalam neraka karena sebab. Sementara ada seorang wanita pelacur yang disabdakan oleh Rasulullah dari kalangan Bani Israel, bisa diampuni oleh Allah gara-gara seekor anjing. Padahal antum tahu sendiri, anjing itu liurnya saja kan najis. Ya buat apa dipelihara segala, biarin aja mati kehausan. Kalau kata-kata itu mau dilepas dengan tanpa, makanya di dalam riwayat lain, bukan pelacur ya, laki-laki yang dia haus, kemudian dia turun ke dalam sumur untuk minum. Ketika dia sudah arwah namanya, dia naik, kemudian ada anjing yang kehausan. Akhirnya dia turun lagi dengan mengambil sepatunya, khufnya, dia isi, baru dia gigit dengan ininya, mulutnya, baru manjat lalu memberikan minum kepada anjing ini. Maka Allah bersyukur kepadanya. Kalau mau bersikap, biarin aja. Ya, anjing kan bisa kemana-mana. Tapi karena dia melihat sedang haus, dia katakan, laqad balagha hadzal kalba mithlul ladzi qad balagani. Ini anjing ini mengalami kehausan seperti yang melanda saya. Akhirnya dia turun lagi. Padahal kan dalam. Itu pun naik dengan mengisi khufnya, lalu dia gigit, kemudian manjak naik memberi minum. Nah, beda kisahnya dengan pelacur ini. Nabi dalam Sahih Al-Bukhari itu disebutkan seorang wanita pelacur Bani Israel memberi minum seekor anjing yang sangat haus, lalu Allah bersyukur kepadanya dan mengampuninya. Syekh Abdul Razak Al-Badr, dan ini saya upload di akun saya, itu
Dia katakan, lihat, kalau hati yang yang bergerak untuk melakukan kebaikan itu, tapi ingat, yang kucing ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibatum ra'atun fi hirwatin." Ada seorang wanita dalam mufrad kan? Udzibatim ra'atun fi hirwatin. Ada seorang wanita yang diazab, maksudnya disiksa di dalam neraka karena seekor kucing. Ada apa dengan kucing? Habasatha wala at'amatha wala saqatha wala tarakatha ta'kulu min hasasil ard. Dia kurung kucing ini, perempuan ini mengurung kucing tersebut tanpa memberi makanan, tanpa memberi minuman, dan juga tidak melepaskan, dia tidak mau melepaskan untuk cari makanan sendiri. Famatat, maka mati dalam keadaan haus dan lapar. Pada khalatin nar, akhirnya masuk neraka gara-gara ini. Coba lihat, anjing, kucing, anjing, pelakunya berbeda, sangat berbeda. Yang ini bukan pelacur, tapi ini pelacur. Tapi ini selamat, ini tidak selamat. Gara-gara apa? Ini pentingnya mawaddah, kasih sayang itu dalam memperlakukan makhluk. Allahu Akbar. Sebenarnya kalau mau diterapkan Pak ya, prinsip-prinsip bermasyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat, prinsip-prinsip tuntunan Rasulullah dalam bermasyarakat itu, ini sekali. Coba orang yang mencuri motor, banyak kejadian kan? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Itu maling tidak akan melakukan pencurian itu kalau dia dalam keadaan keimanan yang kuat. Keimanannya akan mengatakan jangan, itu punya orang. Dengan prinsip, coba kalau kamu punya motor juga dicuri gimana? Nggak ada dosen saya ketika dosen tafsir ya, ketika mengajarkan ayat-ayat tentang punishment hudud namanya, itu hukuman ini, pertentangan, hukuman pencurian, dan segala ini hukum pelanggaran yang ada dalam syariat Islam. Ketika membahas masalah firman Allah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, laki-laki yang mencuri, begitu juga perempuan yang mencuri, dipotong tangannya. Dia umpamakan begini, coba kalau orang yang kehilangan harta dicuri ya, bukan dirampok ya, rampok ini lain hukumnya, itu ditanya dengan jujur, orang yang kehilangan harta sekian banyak, kalau maling itu ketahuan dan ditangkap, lalu dia akui perbuatannya dengan bukti-bukti yang konkret, apakah Anda rela kalau tangannya dipotong? Kalau antum jawabannya apa? Buktinya sudah ada sesuai dengan jumlah yang dicuri dan pengakuan yang punya. Kalau antum ditanya, Anda rela kalau tangannya dipotong atau gimana? Tidak rela. Hah? Kalau saya pribadi ini saya nih pribadi ya, batin saya, bagus sih, biar dia tahu bahwa mencuri itu masa seumur hidup kita berkeringat cari nafkah, kendaraan sekejap itu dilenyapkan. Nah kan tidak manusiawi kan? Udah potong aja, lehernya juga dipotong. Kalau saya ya angkat tangannya ini aja sekalian nih. Percuma kalau emosi kita
Tapi kan ini untuk keamanan semua orang, agar orang jerah. Kalau cuma penjara, kan setiap tanggal 17 ada remisinya. Belum Idul Fitri, Idul Adhanya juga mungkin. Nah, seharusnya 13 tahun, cuma 3 tahun. Lepas lagi. Tapi kalau bukti itu, ya dia akan jerah. Nah, ini perlakuannya. Dalam hidup bermasyarakat ada prinsip-prinsip seperti itu. Tapi kan ada syarat-syaratnya juga. Contohnya nih syaratnya ya. Kalau motor yang dicuri itu memang di standar di pinggir jalan, bukan di dalam apa? Kalau carport kan ini ya, tempat apa namanya? Garasi. Nah, Iwan tidak dihukum karena memang cari masalah. Itu diantara syaratnya. An yakuna minal hirz, bahwa diantara syarat ini penerapan punishment, eksekusi hukum itu kalau pencurian itu, penentangan itu, kalau diantara syaratnya itu ya memang dicuri dari dalam ini, dari garasinya. Ya. Allahu Akbar. Kita lanjutkan ya. Disebutkan di sini fa in qulta, ini Zadul Musafir sekarang ini. Bekalnya nih. Bekal perjalanannya. Fa in qulta qad asyarta ila safarin azimin wa amrin jasim. Fama zadu hadha safari wa ma tariquhu wa ma markabuhu. Artinya apa, Pak? Apabila engkau berkata, sungguh engkau telah mengisyaratkan kepada satu perjalanan yang sangat penting dan merupakan perkara yang besar, maka apa bekal perjalanan ini? Apa jalannya? Apa kendaraannya? Qultu zaduhu al-ilmul mawruthu min khatamil anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wala zada lahu siwahu. Faman lam yahsul hadha zadu fala yakhruju min baitihi wal yaqud ma'al khalifin. Jawabannya apa, Pak? Saya berkata, bekalnya adalah ilmu yang diwariskan dari penutup para nabi, yaitu Muhammad SAW, yang tidak ada bekal selain darinya. Siapa yang belum memperoleh bekal ini, maka janganlah ia keluar dari rumahnya, dan hendaklah ia tinggal bersama orang-orang yang menyelisihi perintah. Jadi kalau mau bergerak untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya harus mempelajari apa? Ilmu yang diwariskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Anda mau beribadah kepada Allah juga, bagaimana caranya? Anda mau menunaikan salat, kan harus mempelajari sifat salat Nabi. Anda mau menunaikan zakat, kan harus ada ilmunya. Harta apa yang wajib zakat? Kan tidak semua harta wajib zakat, kan? Sebesar apa kalau memang tidak wajib zakat, ya sudah tidak wajib zakat. Semahal apa rumah seseorang yang dia tinggali itu, kalau memang untuk tempat tinggal ya sudah tidak bisa dihitung-hitung zakatnya. Begitupun mobil yang memang dipakai setiap saat untuk keperluan. Semersi apa dan semahal apa itu tidak dihitung dalam bentuk harta yang wajib zakat. Begitupun yang wajib zakat. Kalau panen padi ada aturannya, kalau perairannya cuma-cuma, dan kalau perairan itu membutuhkan dana untuk mendatangkan air, beda. Dan minimal berapa ininya wajib zakatnya gabah itu kalau sudah panen nantinya.
Karena keumuman firman Allah wa atu haqqahu yauma hasadihi itu keumumannya memang pada hari panennya, tapi kan berapa ya, kan memerlukan keilmuan hadis juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aturan penerapan dan eksekusinya, dan dibawa kemana zakat itu nantinya, kepada siapa, kan ada ini yang mustahiknya. Ya ini semuanya harus dengan, ada yang meninggal dunia hartanya begitu melimpah, pewarisnya istrinya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, ibunya atau bapaknya, kan harus diterapkan sesuai dengan rumus yang Allah yang langsung firmankan. Yang pertama itu kalau anak, kemudian kepada kedua orang tua dan siapa-siapa yang berhak nantinya kalau mereka ini yang tidak ada. Jadi ada aturan yang mengatur dan membutuhkan keilmuan yang diwariskan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua mau menunaikan ibadah haji tidak semau-mau kita dong, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dari aku tata cara pelaksanaan manasik kalian. Ini ada acara Pimoni di tempat lainnya. Sampai di sini dulu Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.